Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pula teman-teman yang telah kurang lebih 2 bulan hadir bersama-sama kami, baik itu suka dan duka, dalam menempuh arung pertarungan masuk di gelanggang pertarungan calon kepala desa provinsi tahun 2023. Terima kasih banyak saya aturkan kepada teman-teman semua yang sampai malam hari ini tetap berikhtiar dan berkomitmen bahwa hanya di nomor 4 adanya sebuah untuk kemudian bagaimana kita BBA melakukan sebuah yang namanya perubahan makam provinsi. Karena kenapa kami hadir di sini sebagai solusi kebuntuan desa provinsi yang kemudian selama ini kita tidak pernah bisa merubah. Bapak Ibu sekalian, masyarakat desa provinsi yang kami cintai dan banggakan, seperti yang disampaikan oleh Master of Ceremony, bahwa malam hari ini saya akan menyampaikan gagasan, ide, kemudian harapan kita ke depan ketika Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika memilih nomor 4, maka yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, perubahan itu kita genggam dengan baik menuju 6 tahun yang baik, provinsi yang baik, provinsi yang lebih baik daripada hari ini. Misal visi dan maksud yang lain hanya menginginkan bahwa provinsi ke depan secara demokrasi harusnya sejajar dengan desa-desa yang lain. Kita punya potensi Bapak Ibu sekalian. Yang saya provinsi bisa potensinya sangat besar. Yang ada di provinsi ini adalah potensinya sangat besar. Pendapatan per kapita data BPS adalah provinsi itu peningkatan dan pendapatan masyarakatnya paling tinggi sebagai utara. Enggak nyawa saja sudah datang itu luatu sabu. Mau bagai mau perhatian, tapi mohon maaf teman-teman yang di luar desa provinsi. Ini bukan bicara diskriminasi. Tapi 300.000 per hari ketika dikalikan 1 bulan 30 hari itu sangat besar, melebihi gaji PNS 3A. Tapi kenapa sampai hari ini secara data BPS provinsi sederet Banggai Utara hari ini masih kemudian menjadi desa tertinggal dari 6 desa yang ada? Ada apa? Kita butuh pemikiran yang baru Bapak Ibu sekalian. Kita butuh solusi yang baru Bapak Ibu sekalian. Bukan pola lama, bukan skema lama yang sudah uzur. Tidak bisa kita pakai itu. Pemerintah telah mengalokasikan kepada kita dana yang begitu besar. Kemudian hari ini kita masih dengan angka yang stagnan. Maka yakin dan percaya 20-30 tahun ke depan ketika mulai hari ini kita tidak berubah, maka provinsi akan cuma tinggal jadi sejarah desa nelayan. Karena kenapa? Secara ekonomi kita tidak akan bisa bersaing. Mau nggak koleta lagi bersaing, pasti pasuh kita. Nggak koleta lagi membangun rumah sama anu lalang kurang lebih 100 meter anu lalang mau tidak mau kita harus beranjak dan pindah dari sini. Maka talawan dia mau pemikiran bahwa ketika kita tidak bertahan secara ekonomi, masyarakat tidak diberdayakan dengan baik, maka yakin dan percaya apa yang ditinggalkan oleh tetua kemarin ini akan cuma dijadikan sebagai sejarah. Di tanggal 4 September kemarin telah ditetapkan 5 calon kepala desa provinsi yang akan bertarung di tanggal 2 Oktober nanti. Di malam hari ini ingin saya menjawab beberapa isu yang kemudian secara data kalkulatif tim pemenangan saya mengatakan ini kemudian harus dijawab pada malam hari. Apa itu? Yang pertama, bahwa ketika nomor 4 ketika siendak ada tayang dipecat memang ke aparat desa. Malam hari ini saya tegaskan pada Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada mereka teman-teman aparat desa. Ada aturan yang kemudian harus kita junjung tinggi. Ada undang-undang desa yang harus kita pegang teguh. Ada Permendagri 83 2015 yang kemudian diubah jadi Permendagri 67 2017 mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparat desa. Ada aturan main yang jelas. Dari Lamusenda dari kepala desa salah dilantik tanggal 11 November, tanggal 3 November, tanggal 4 dia kolena ini dan dia kolena mencekang aparat menyamang itu. Karena nia aturan
aturan main. Nia undang-undang desa, ada Permendagri 83 2015 yang kemudian dirubah jadi Permendagri 67 2017. Itu pegangannya kita. Nggak boleh dipecat aparat. Saya pun kepala desa ketika tanggal 2 terpilih. Nggak boleh. Tidak akan terjadi pemecatan ketika Hendra Prianto dilantik tanggal 3 November 2023. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada kita memang wong sanang itu. Lamu sendak dari kepala desa. Kaang aparat mansiki pegawai sarai. Misalnya Kang Abah, dipecat ke memang. Sekali lagi itu isu rendahan Bapak Ibu sekalian. Justru aku berpikir aparat yang hari ini cuma mendapatkan 500.000 per bulannya, aku dutai kepala desa itu aku sapu gaji di Dambulang. Itu aku sapu gaji di Dambulang. Justru nggak pernah pikirku bahwa sana ada pecatku ke AMMM. Anak dari pegawai sana terus saya kan memang subuh kita masih enggak tutar dito dada tu ulu wapita sewi pakai tu jas ini kemudian kita pikir untuk na diselnya ditambangan gaji dalam usia dari tay kapal ini saya pito bisa gaji itu sesuai dengan tergupan fokus. Jadi ketika nia isu yang kemudian menerpa hilau di kaku nia abani cuma nggak tutupku manusia tahu kau debat itu enggak tahu bisa malam ini ada dipecat di sini ditambahkan gajinya. Kemudian isu yang sangat santar bahkan paling awal adalah isunya isu benar nanti kapal desa nggak boleh lamun sandana. Harus kununde dulu mengkule mencalonkan kepala desa. Bu itu kebunian yang sendak nomor urutnya dan niru resmi dari calon kepala desa. Nomor resmi dari calon kepala desa artinya kolenya dari kepala desa kan? Iya, terjawab dengan sendiri. Udah saya jenak bunda paut pakai ibu PKK tilau disiru kan? Udah saya bunda paut pakai ibu PKK gue bisa kehitin dan mau bisa ya nian dari ibu sekdes boleh dari ibu PKK saya kemudian yang kemudian punya potensi aparat kemudian atau saya yang kemudian punya potensi kemudian kita yang tengah dari ketua PKK fungsinya adalah yang dimaksimalkan doi PKK diurus untuk kebutuhan PKK itu cuma dimaksimalkan. Bunda paut punya kepala sekolah paut. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman paut, mudah-mudahan ada yang mendengarkan suara nyaring dan jelek pada malam hari ini. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman paut, berdoa dengan baik, mudah-mudahan nomor 4 yang menang. Kita akan berusaha 1 tahun periode, kita akan negerikan paut pada keuang di Sabudi. Berdoa dengan baik, mudah-mudahan nomor 4 yang menang, kita akan negerikan itu. Supaya apa? Kebutuhan operasionalnya teman-teman paut. Kalau teman-teman mau kita bicara solusinya malam hari ini, coblos nomor 4 di tanggal 2. Boleh. Buka saja. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menjawab isu. Sekarang kita bicara tentang persoalan ide dan gagasan. Kita bicara pertama di tata pemerintahan. Di awal pertama kita akan bergerak. Saya sering katakan, aku sering pembangun buka sehema sering bisa bagi aku bahwa posisi hari ini ketika ibaratnya lari maraton kita itu ketinggalan jauh nih kita kedoh. Di sini rumah bundaan kita masih kuliah. Nah, bagaimana caranya? Tinggal solusinya. Aparat yang ada hari nganile ai sama lele teh. Tapi kita masih berkurang sedikit bahkan ada mata anu gitu. Aku kan kedampak aku duluan. Sama. Darurat. Nah, di hari itu ketika dia dikotomi, dia kemudian saya anak mandi tuh, saya aku anak mandi tuh.
1990 sampai hari ini. Justru kemudian menyampaikan ke kita bahwasannya lamunia abang bahwa aku itu putra daerah mendidik, maku dengan beban tugas harus meninggalkan kampung halaman Pasak Mokupisi kurang lebih di 30 lebih tahun yang lalu. Waktu makanya harus meninggalkan kampung halaman hanya masuk di Popisi gara-gara tugas dan kewajiban mereka. Mereka mendiam di desa Popisi sampai hari ini. Kurang lebih 30 tahun mereka berdua mengabdi melahirkan kami beberapa bersaudara hadir di desa Popisi. Beliau secara tugas dan kewajiban mereka membantu bagaimana kemudian masyarakat Popisi bisa cerdas dan sejajar dengan desa-desa masyarakat yang lain. Tinggal kemudian untuk di bahwa aku masyarakat desa Popisi dan putra daerah. Aku SD Popisi, SMP Malopoto, BBA kami memang. Nah isu kedaerahan itu malam hari itu tepisku dengan baik Bapak Ibu sekalian. Bicara persoalan yang kedua, kembali ke persoalan pemerintahan. Kita menginginkan ada proses yang baik jalannya pemerintahan. Jalannya pemerintahan yang baik adalah ketika ada keterbukaan, ada proses yang namanya transparansi di dalam. Aku lagi nasi ajar untuk aparat ketika mereka bicara persoalan tugas dan fungsi aparat mania desa Popisi. Anu senior mememo, katonan nenek mah harus laksanakan. Jadi dah ke 4 kali lemunia sudah musim dah ada dutanya dipecat ke apa ya? Bisa. Nah, kita butuh transparansi. Transparansinya apa? Ketika semua agenda pemerintahan harus hadir dalam ruang-ruang musyawarah. Nia musyawarah dusun narangna. Jajau kepala dusun yakin. Karena harus dilaksanakan musyawarah dusun sebelum masuk kita ke tingkat musyawarah desa. Benda usulan di mania sekarang itu kemudian terakomodir Pasak Kadialang. Setelah Pasak Kadialang untuk diprioritaskan dari APBDes, Sigogo harus pakai BPD. Karena BPD terbagi dengan perwakilan-perwakilan dusun mania. Di Siiru yang kemudian harus berusaha bahwa usulan di masing-masing itu terakomodir dengan baik. Semestinya anu batiru mania mau undang-undang kayak penuntut senda. Anu pania mau undang-undang jabaran yang memang musdus kemudian masuk ke musyawarah desa. Jadi usulan mania harus terakomodir. Lamun gai kemudian kita memialalang ke ai ke kabupaten ke provinsi bentukan ai proposal dan lobby. Coba perintah kita kalau sekarang itu kurang lebih hampir 4 tahun bisa kegiatan kabupaten bahkan provinsi anu Pasak. Jadi akan diciptakan dana 1 miliar 700 itu. Dia akan gina untuk mengurus masyarakat desa Popisi yang kurang lebih 230 kepala keluarga. Dia akan gina. Kita harus masuk ke lobby ke kabupaten, ke provinsi, bahkan ke pemerintah pusat. Kulidu kita, kulidu. Karena kita punya kemampuan, kita punya regulasi dan kita punya aturan main. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, ide dan gagasan yang ada di Nia Mati Bolokku adalah harus kalau nomor 4 diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat desa Popisi mengaminkan dan mencoblos nomor 4 di tanggal 2 Oktober nantinya, kita akan hidupkan kembali BUMDes. Kata nangku masih ada, cuma gak boleh diungkap sangat itu. Nia solusinya ketika kemudian kita hidupkan kembali BUMDes. Nia solusinya. Betapa kita nia solusinya. Anu sudah disiapkan ku solusinya. Tapi batiga caranya nia solusinya harus lu tanggal 2 Oktober nomor 4 dari kepala desa kemudian kita bicara persoalan itu. Bapak Ibu sekalian atau tuaiku dan akan memang yang saya cintai dan banggakan. Transparansi pemerintahan desa diwajibkan dan diharuskan dalam aturan main undang-undang desa, Permendagri dan turunannya. Itu harus. Masyarakat harus detail mengetahui apa yang direncanakan oleh pemerintah desa selama 1 tahun. Harus takaturan tenia bibir dangin buahnya mesin rumput dangin buah. Ai nama dipakiala, ai nama dipakiala, ai nama ditambangan, ai nama dikurangan. Harus masyarakat semua mengetahui. Cuman sarang itu lama tiloku. BPD pasti enggak katuan karena bisa proses transparansi mania. Jadi Bapak Ibu sekalian lamun nomor 4 insya Allah PNE di tanggal 2 mau anak
di Saudi ini ya kegiatan itu nih. Tilo ke angka kepala dusun tilo ke angka BPD di sebagai perwakilan dusun. Karena disuruh wajib dokumen APBD sana bintahnya. Dokumen APBD siru ke rahasia. Itu dokumen publik. Dari mana apa mereka boleh dipakai tangan. Lapoh. Jadi kita butuh transparansi Bapak Ibu sekalian. Harus ditransparansikan. Yang batah dan duit dan sebagainya harus ditempel papan proyek sesuai dengan aturan main. Insya Allah akan kita lakukan. Lalu itu nia mangga selesai, mungkin teman-teman pemerintah desa hari ini lagi memikirkan yang lain. Dan masih aku berdoa dan berpikir dengan baik bahwa pemerintah hari itu juga sudah berusaha. Cuman kemampuannya hanya sebatas itu. Maka teman-teman masyarakat desa Popisi ketika menginginkan dan lebih nomor 4 solusinya bisa anu sadiri. Pasaka angka TPS, buka di kertas suara, nia anu nyulah gambarnya badu putih. 12 nomor. Selesai. Insya Allah yakin dan percaya. Persoalan klasiknya adalah persoalan air bersih. Yuk promosi sumber air suja. Itu persoalan klasik yang selama ini menerpa desa Popisi. Iya kan? Iya. Itu solusi klasik, masalah klasik yang kemudian menerpa desa Popisi hari ini. Jadi batingin. Ada kan solusi langsung? Nomor 4. Ayo nama akan dilakukan. Kita akan kerjasama dengan PDAM Kabupaten Banggai Laut. Di Pakania anu ahli ngurus boy. Bona diteter para lo di pakiala dan sebagainya, lalu di tambangan harus pagal mania dan kita harus bagal dipena supaya semua masyarakat dari Lika Madiata sampai Kadia bisa terdiskriminasi persoalan boy. Dan tahu nggak tuh menjabat selesai persoalan boy. Karena nia teknisnya tesnya mai, mau PDAM, boleh kita bisa reka di sini, berarti kode itu modelnya. An Madia 2 pipena, An Madia tak kau pipena, Madia tak anu jalan pulih Madia enggak. Solusinya mai, ma PDAM, boleh kita bisa reka di sini, sabar siru anu ahli dan nggak maksimal pembayaran boy, karena nggak maksimal jalan boy, berarti kita ada bayar mau. Iya malah kita mau. 1 tahun Hendra Prianto akan menuntaskan itu Bapak Ibu masyarakat desa Popisi yang saya cintai dan banggakan pada malam yang baik. Selanjutnya, bicara persoalan hari ini, mania desa Popisi sudah retak yang namanya kekeluargaan. Padahal lamun ditarintah lika matoroh rumah Bapak Rahmat Rukman sampai ke Torohore nggak asa diri. Tapi hanya gara-gara kesenjangan sosial. Si anu nemu bantuan aku enggak, boy ku bedanya dengan masyarakat Popisi 2 kuat. Nah, pentingnya solusinya ketika nomor 4 yang memimpin Bapak Ibu sekalian, saya butuh irma di Bunang. Ditarintah. Nunggu kebocoran Likama pelaksana tugas harian, insya Allah 2024 pemerintah desa Popisi akan menganggarkan bantuan perumahan. Sangang itu sampaikan juga kita memo. Kalau itu terwujud 2024, manggek malah suruh mana irma di pada ulu di Jema. Enggak persoalan penena nomor 4 atau enggak. Tapi ketika memang harus dipakiala rumahnya, harus dipakiala. Karena basis mania ketika bicara kita bantuan adalah basis yang membutuhkan. Enggak boleh basis pilih kasih. Iya sampai sekarang itu nia terjadi kesenjangan sosial. Nia terjadi kesenjangan kita mememo. Padahal dia yoki lah mudah ditarintah katorang anu bisa sadiri orang danakan kita itu mememo. Selanjutnya saya ingin sampaikan ke kita bahwasanya Popisi punya potensi madarat untuk tuan sini. Ai nama dikali, ai nama dilaksanakan, ai nama dipugai. Ketika Popisi harus kemudian bisa sejajar mereka desa-desa sadiri. Darwema tentu sendian sini ketika pembuka awal. Masyarakat Popisi generasi Z itu meningkat. Coba tilau di PLH bagi aparat. Grafik kelahiran mania Popisi begitu mudah. Nah, ketika pemerintah desa tidak menyiapkan konsep dan tidak menyiapkan sesuatu untuk itu, utamanya
utamanya pendidikan. SD anu tuku nih, SMP anu tuku, SMA nia nema di gereja Lokoto ayam. Anak kuliah teh bisa kodoh ini. Ketika Hendra Aprianto memimpin di 1 tahun pertama, kami akan suplai teman-teman yang kemudian mau ingin kuliah. Kita akan bikin standarisasi pendidikan kepada mereka yang ingin kuliah per semester. Kuliah. Ini aja contohnya, mari kalau aku. Ibu nang anak yang kuliah itu ada jutaan ada semester. Lika maya lah nih ini dana desa. Arangnya pemberdayaan. Kuliah. Supaya alamu sekolah di sini menekan tingkat pernikahan usia dini. Tiru nama dilakukan. Lamu sekolah nih ya, insya Allah mudah-mudahan dia lagi persoalan ini akan ditemui. Maki kuliah mas sekolah anak, yuk saya nggak kuliah mas sekolah anak, cuman kita yang tidak punya kemauan yang didorong di situ. Yang nomor tentu pertama, lamu tulu aku saja dan lo iru posisinya. Tapi lamu posisi tidak, dange, luar biasa. Kenapa kita akan berdayakan BUMDes? BUMDesnya apa? Kita nanti bicara persoalan mekanismenya dan sebagainya. Supaya masyarakat nelayan itu terbantu baik secara konsumsi bahan bakar minyak. Karena kita mandi itu lebih banyak pengeluaran kita ketika bensin. Dan lo harus 5 liter dan sebagainya. BUMDes harus ambil hal itu sebenarnya teman-teman. Enggak aku nama apa usaha-usaha kecil baik. Tapi harusnya solusi konkret diberikan di Pamuda di sini. Supaya dia boleh guna untuk biaya kesehatan dan biaya anak-anak sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bidang pemuda. Untuk sini harus diberdayakan teman-teman pemuda. Uang Karang Taruna 5 juta 1 tahun. Maniama penyusunan APBD 5 juta ada 1 tahun. Kira diberikan untuk dilaksanakan kegiatan Karang Taruna. Harus berdaya Karang Taruna teman-teman. Kekolenggai harus kita pikir bersama tinggal solusinya mania. Harus diberdayakan di sini. Kekolenggai. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk sementara pemaparan ide gagasan sampaikan usangan itu. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian yang luar biasa dari Bapak Hendra Aprianto, diucapkan terima kasih. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, 2 pertanyaan dari Kak Matueku, Bapak Rakib Rahman terkait persoalan jabatan yang harus sesuai pakai kualifikasi. Betul kira-kira dia. Ya. Baik, reformasi birokrasi pemerintahan desa harus dilakukan. Karena kita ingin mengejar target. Ya madul untuk sini itu sama TU kita ditambah. Nah, kejar targetnya bagaimana kalau sumber daya aparatnya itu tidak kemudian bisa memenuhi kebutuhan. Insya Allah nomor 4 mapene di masyarakat desa Pupisi, insya Allah kita akan rembuk bersama. Jadi begitu. Terkait persoalan dah aplikasi, dah lamu keluarga, madiketeng mau nggak ngatuna, betul kira-kira dia. Artinya kemungkinan besar lah nomor 4 mata peni misal barisan keluarga madi peni, yang kemudian punya kompetensi madi pasak. Jadi terkait persoalan jabatan dan sebagainya, ya harus mania kualifikasi nggak boleh nggak. Jadi sinkron bagaimana sampaikan kuan sini terkait persoalan isu pemecatan. Nanya karena dipecat. Oh karena nggak menisenda. Karena waktu kampanye selama senda bisa apa tutup, udah apa tutup ditilo saja senda talau. Karena si merang tilo senda sudah dipecat. Kira-kira batiru ancaman mania terbentuk hari ini. Nggak akan dilakukan itu kalau kemudian disiru punya kualifikasi. Ini natalo lamunya anu katunan ya boleh talo dah kan talo teman-teman apa. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Junaidi Cinong terkait persoalan air bersih.
Ya, menurut informasi Bapak Junaidi Cinong bahwa bagaimana mau tak urus dengan baik kalau Pak Kadus yang sementara menjabat Kadus kasihan, Kadus Dusun 2 dengan Kadus Dusun 3 itu double job. Adik, kira-kira begitu Bapak ya? Iya. Dia kasihan double job, tapi pendapatannya tidak double pendapatan. Nah, harus dicarikan solusinya supaya jangan tumbang tindih di Siiru dah lagi ngurus gue, ngurus nih Kadus. Kemudian di Pamia Angsa yang kemudian bersedia untuk ngurus gue dan akan kita gaji sesuai dengan aturan mania sama PDAM. Akan ngalah kita standar Kapolri. Batingga mekanisme penggajian dan penghonoran mengurus gue. Gekul itu sana sedikit tuang. Jadi ketika nomor 4 mata pene, gekol ini ada double job. Masa aku kodah masa watarkan kepala dusun suhodi ngurus gue. Gekole kepala dusun harusnya kepala dusun ngurus masyarakat dusun dulu. Sirasna harus ngurus masyarakat dusun 2 supaya fokus pakai tugas dan jabatan. Lama nomor 4 tapel insyaallah tanggal 2 Oktober akan dirubah pengurus boy. Dah aku dah lagi sama dua ngangi. Bona dah double job tapi gaji dah segedahan. Gekole. Karena dia akan fokus. Gek kadus nih manusia liang pengurus boy ini. Bona fokus yang ngurus dusun dulu. Pakai dusun 2. Kira-kira begitu Pak Junaidi bahwa kita akan pikirkan itu dan akan kita lakukan karena kalau secara skema insya Allah kalau nomor 4 yang terpilih tanggal 3 November dilantik, Desember mulai kerja, November 4 mulai kerja, Desember di Januari kita sudah dengan anggaran yang baru. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu dan saya janji satu kali saya laksanakan itu. Baik, silakan saya kembalikan ke Master Officer.